Salam olahraga, ketemu lagi dengan saya Ko David. Di video kali ini saya akan membahas tentang timnas kita, timnas Indonesia. Khusus untuk semua pecinta timnas Indonesia, kita tentunya bangga dengan pencapaian timnas kita yang bisa menembus round 3 Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kita menang lawan Arab Saudi 2-0 yang dicetak oleh Marcelino, tentunya kita sekarang ada di peringkat ketiga. Memang kita masuk ke grup neraka. Kita bisa lihat Jepang udah pasti juara grup dan akan lolos ke Piala Dunia. Di peringkat kedua ada Australia dengan 7 poin. Kita Indonesia 6 poin dan Arab Saudi, Bahrain, serta Cina itu juga 6 poin. Nah, kita bangga dengan pencapaian timnas kita yang luar biasa. 40 tahun lebih kita nggak bisa mengalahkan Arab Saudi, tapi kemarin kita berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kita tentunya berharap timnas kita akan masuk Piala Dunia. Minimal kita akan mencapai peringkat 4 supaya kita masuk ke round 4. Apakah itu bisa? Pasti bisa. Cuma saya berharap kepada seluruh pecinta timnas termasuk saya, kita boleh berharap, kita boleh berbangga, tapi kita harus ingat pencapaian kita ini tidak terlepas dari tangan dinginnya Erick Thohir, Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan pelatih kita Coach Sintayong. Janganlah kita menjudge pelatih kita apabila kalah, dan janganlah kita terlalu bangga dengan pelatih kita apabila menang. Memang dalam satu sepak bola itu taktik yang perlu diutamakan untuk mendapatkan nilai kemenangan. Contoh pada saat timnas melawan China, ada perubahan taktik yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Nah, di situ kita lihat kenapa nggak menurunkan tim pada saat melawan Bahrain. Pada saat melawan Bahrain itu sangat bagus. Di pertahanan, di penyerangan, sangat bagus. Bahkan hampir tidak ada celah. Tetapi pada saat melawan China, kita menganggap remeh. Kekalahan Indonesia terhadap China itu adalah STY menganggap remeh tim China yang sudah dihajar habis-habisan sama Australia, terus Jepang. Nah, makanya Sintayong melakukan eksperimen, menurunkan banyak pemain-pemain yang jarang diturunkan. Memang satu kesulitan juga untuk STY memadukan pemain-pemain kita, karena setiap pertandingan pasti ada pemain yang baru untuk mengisi posisi-posisi tertentu. Terutama tim kita ini kan banyak pemain baru, bahkan mereka belum saling kenal, belum pernah main bersama, tiba-tiba harus main bersama, yaitu butuh adaptasi. Sebenarnya kalau kita berharap timnas masuk Piala Dunia di 2030 itu lebih masuk akal. Tapi dengan kondisi susunan pemain kita yang sudah bagus kayak seperti ini, nah tidak menutup kemungkinan kita pasti bisa meraih satu tiket untuk Piala Dunia. Itu luar biasa. Kita harus mendukung timnas kita mencapai Piala Dunia. Apalagi Oleh sudah positif akan dinaturalisasi
Nah, diprediksikan bisa main pada saat melawan Bahrain, China, Jepang, sama Australia. Kita tahu bahwa kita akan melawan China di GBK dan Bahrain. Nah, itu kita harus mengambil 6 poin 2 kali pertandingan itu, tidak boleh tidak. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia 2026, kita wajib mengambil 6 poin di situ. Untuk lawan Australia, apakah kita tandang ke Australia akan kalah? Belum tentu. Karena bola itu bulat. Kalau pemain-pemain kita punya tekad mencapai Piala Dunia, nah mereka akan habis-habisan untuk melawan Australia. Dan kesempatan kita terbuka. Minimal kita tahan mereka, tahan imbang aja. Kita sudah dapat 7 poin. 7 poin tambah 6 poin, 13 poin. Peringkat keempat sudah di tangan kita. Nah, terakhir kita akan melawan Jepang. Itu di Jepang. Artinya kita tandang. Secara pemain, memang kita kalah kualitas. Ibarat tuh selisih 1 tingkat lah. Kita coba lihat semua pemain Jepang itu bermain di divisi utama setiap liga. Sedangkan pemain kita yang main di divisi utama hanya JIJS di Italia, di Venezia. Terus kita lihat lagi ada MES di 20 di Belanda. Nah, sedangkan Belanda itu kalau nggak salah peringkat ke-6 apa ke-7 di dunia untuk liganya. Sedangkan kita lihat Street hanya main di U21 sebelum dipindah ke Australia dia main di tim U21. Nah, selama dia perkuat timnas Indonesia hanya mencetak 2 gol. Marcelino di Oxford itu hanya perkuat tim 21. Jadi pemain-pemain kita memang masih kalah kelas. Nah, hanya Kevin Dick main di Denmark di tim utama, Ratnar di utama. Terus kita berharap saja semoga racikan STY ini bisa membuat timnas ini kompak untuk meraih poin yang kita targetkan ada 8, yaitu menang melawan China di kandang, menang lawan Bahrain di China, seri lawan Australia di tandang, sama seri lawan Jepang di tandang. Apakah kita bisa menahan Jepang? Tentunya bisa. Karena Jepang pasti sudah lolos, tidak membutuhkan poin lagi. Kemungkinan besar Jepang akan menurunkan pemain-pemain mudanya. Nah, disitulah kesempatan kita untuk meraih 1 poin. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan 8 poin sisa 4 pertandingan, otomatis kita punya 14 poin. Bisa-bisa kita mencapai peringkat ketiga. Otomatis kita akan masuk ke round 4. Nah, di round 4 kita harus berusaha keras untuk mendapatkan peringkat kedua biar langsung lolos. Supaya kita bisa dapat 1 tiket untuk Piala Dunia. Untuk teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, terutama timnas, saya hanya berharap apabila timnas kita ini kalah, janganlah kita emosi, pecat pelatih lah, sampai-sampai Pak Erick Thohir akan mundur. Nah, coba bayangkan, PSSI kita sebelum dipimpin sama Pak Erick Thohir, pernah nggak pencapaian sampai di titik ini? Senior mencapai round 3 Piala Dunia. U17 masuk Piala Asia, kalau tidak salah. U20 masuk Piala Asia. Nah, kita sendiri masuk Piala Asia lagi. Jadi pencapaian-pencapaian yang dibawa STY itu luar biasa. Tidak gampang kok untuk seorang pelatih untuk meracik tim supaya solid, apalagi di timnas yang ketemunya pas seminggu 2 minggu sebelum pertandingan. Nah, untuk bikin semua pemain supaya kompak tuh tidak gampang. Beda dengan di liga.
Kalau di liga setiap hari, setiap minggu mereka ketemu bertanding, jadi pelatih bisa memperhatikan pemain mana yang lebih pas. Tapi kalau di timnas, kadang-kadang pelatih udah memikirkan, oh ini si A, si B, si C yang dipasang udah pasti oke. Tapi pada saat di lapangan, semua itu akan berubah. Contoh, kita lihat Marcelo Ferdinand. 2 game pertama waktu lawan Jepang sama lawan China, apakah bagus penampilannya? Tidak. Pada saat kemarin lawan Arab Saudi, sorry, apakah bagus? Marcelo tampil bagus. Semua pemain tampil bagus. Cuman sangat sayang banyak pemain kita yang mendapatkan kartu kuning. Terutama Hapner mendapatkan kartu merah. Nah, untuk melawan pertandingan berikutnya itu dia tidak bisa turun, dan Ivan, kalau tidak salah, Ratnar nggak bisa turun. Otomatis STY harus putar otak. Nah, kemungkinan Ole akan datang itu bisa menjadi striker di depan. Untuk Struit bisa didorong ke kanan. Di kiri kita bisa pasang Eliano bisa. Nah, untuk second strikernya tetap kita pakai Ferdinand. Nah, untuk tengahnya Haye masih bisa main, Jenner masih bisa main. Terus back kita kan Kevin Dick tentunya sudah bisa main, sudah nggak cedera lagi. Mes juga bisa main, Rido, Ijes. Nah, di situ kita sangat kuat. Seandainya Ole belum bisa main atau Ole belum datang, saya menyarankan STY untuk memanggil striker kita yang di U20, yaitu Revan atau Raven itu. Nah, itu anak ini bagus, skillnya bagus, insting untuk mencetak golnya besar. Kenapa nggak dikasih coba? Kita ambil contoh, banyak pemain-pemain yang U16, U17 dipanggil untuk isi tim utama, dan mereka berhasil. Contoh kita lihat Yamal di Barcelona isi tim Spanyol, dia berhasil kok. Nah, semua itu wajib dicoba oleh STY. Ada lagi satu striker kita, si Samantha. Itu juga bagus kok. Kenapa tidak pernah dikasih main sama STY? Nah, semua itu kita tidak bisa menyalahkan STY. Kita sebagai pecinta timnas hanya bisa menyarankan, bisa berkoar-koar. Tapi semua itu ada di STY sebagai pelatih. Punya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat atas keputusannya dia. Karena apa yang dia ambil itu dengan penuh resiko. Dia harus membawa timnas kita menang. Nah, saran dari saya untuk teman-teman pecinta timnas dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang di luar negeri, janganlah terlalu menilai negatif pada saat timnas kita kalah. Kita wajib memberikan support, mendukung semua supaya kita tercapai hasil yang maksimal. Sampai di sini dulu teman-teman video kali ini. Sampai jumpa dengan saya Ko David.